Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Juliet Sulu 13 Papa Indian. Ya teman-teman, kali ini saya kedatangan HT, tapi bukan baru teman-teman ya. Ini HT dipinjami oleh rekan saya teman-teman, sesama anggota Rapi Kabupaten Sidoarjo, yaitu Juliet Sulu 13 November Charlie Hotel atau NCH ya, Mas W. Ini HT ini yaitu Baofeng UV9R Plus teman-teman. Jadi HT ini itu dual band dan juga sudah tahan air, cuma tidak bisa untuk menyelam ya, cuma tahan air IP64. Dan untuk baterainya sendiri itu sudah kapasitasnya besar teman-teman, 8000, tapi nggak tahu ya itu cuma bahasa iklan atau apa, masa 8000 kemungkinan ya hampir sama dengan kayak HT saya. Oh iya teman-teman, di sini HT UV9R Plus itu kan saya pernah membahas HT Escom ini ya, baik melalui laptop maupun yang manual kan ada untuk caranya men-settingnya. Dan ternyata ini kan HT Escom FC7 Pro punya saya ini itu kan pakai aplikasi chip itu kan pakai vendor UV9R baru bisa terbaca untuk memakai kabel datanya ya. Karena ini juga ternyata itu saya sudah lihat itu dari segi keypadnya sendiri itu sama, dan juga menunya itu di dalam ternyata juga hampir sama teman-teman. Cuma mungkin bentuk ininya itu namanya headsetnya teman-teman itu beda. Kalau yang UV9R Plus ini kabel data plus headset itu sama persis dengan HT Motorola GP338 teman-teman. Jadi kayak kotak gitu ya teman-teman ya di samping sini. Nah ini saya kesulitan untuk kabel USB-nya teman-teman, karena kabel USB-nya saya tanyakan apakah sama dengan Motorola, itu belum ada referensi ya. Jadi kalau beli itu ada teman-teman, nanti beli kabel datanya Baofeng UV9R Plus ini saya nanti kasih linknya di kolom deskripsi video ini. Tapi kalau Escom ini kan sudah ada di video saya sebelumnya teman-teman ya. Jadi kalau Escom sendiri ini FC7 Pro punya saya ini itu kabel datanya kayak kabel data Cina pada umumnya ya. Tapi kalau ini Baofeng UV9R nggak tahu kenapa kok kabel data plus headsetnya itu kayak persis kayak punyanya HT Motorola GP338 itu teman-teman. Ya, di sini saya hanya membahas tentang bagaimana cara men-settingnya secara manual teman-teman ya. Jadi saya tidak membahas, kan biasanya satu HT bisa saya bahas 2 kali. Kalau memang bisa disetting manual dan juga kabel data saya bahas 2 kali. Tapi di sini saya itu keterbatasan, mohon maaf sebelumnya ya teman-teman ya, saya keterbatasan kabel datanya karena kabel datanya sendiri itu saya belum ada teman-teman. Karena kabel datanya ini hampir persis dengan HT Motorola GP338 teman-teman. Jadi di sini tuh dibuka dulu bautnya, baru nanti ada titik-titiknya itu nanti kayak ditancapkan itu persis kayak punya GP338 merek Motorola itu teman-teman. Untuk settingnya sendiri itu sama teman-teman dengan HT Escom FC7 Pro ya, sama. Jadi ada offset, terus ada selisih, ada ini saya bahas hanya tutorial bagaimana cara men-setting HT ini secara manual teman-teman ya. Untuk harganya sendiri HT ini ya lumayan teman-teman. Ini karena apa? Karena di iklannya sendiri itu HT ini wattnya itu bisa sampai 15 watt. Tapi kemungkinan kalau menurut saya HT ini harganya sekitar 400 sampai 600 lah. Nah kemungkinan ini nggak sampai 15 watt, itu kan cuma marketing saja, pemanis saja, mungkin sekitar 7 watt, hampir sama kayak ini ya. Ini juga 7 watt, ternyata 5 watt kurang ya, 4,5 watt kalau di SWR dulu. Terus kalau ini kemungkinan ya sekitar segitulah, sama lah teman-teman. Kalau mendekati angka 89 paling enggak kalau maksimal ya teman-teman. Cuma saya itu keterbatasan kayak alat-alat SWR teman-teman, karena saya sendiri itu mohon maaf kurang paham kalau terkait teknis kayak gitu ya. Jadi nanti mungkin saya besok itu mempunyai konsep, mempunyai ide, nanti saya tetap akan
di video saya selanjutnya nanti membahas tentang tes power gitu, tapi sama yang ahlinya teman-teman. Jadi saya punya teman juga sama-sama anggota Rapid, dia paham betul untuk cara-caranya pakai SWR meter, terus nanti eksperimen apa itu paham. Kalau saya sendiri kurang paham, nanti bisa saya mintai istilahnya kolaborasi ya. Jadi nanti sistemnya nanti teman saya undang, jadi bagaimana caranya nanti kita ulas bersama-sama ya teman-teman. Terima kasih, tetap dukung channel saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Langsung ke sesi berikutnya ya. Di sini Julius 13 Papa Indian standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya teman-teman, langsung saja kita lanjut ke sesi berikutnya ya, bagaimana cara men-setting secara manual HT Boving UV 9R Plus ini ya. Ini HT saya bukan punya saya teman-teman ya, jadi saya meminjam untuk saya jadikan konten. Saya pinjam ke teman sesama seprofesi anggota Rapi Kabupaten Sidoarjo sendiri, yaitu Julius 13 November Cari Hotel atau NCH teman-teman ya. Karena HT ini HT lumayan lama teman-teman, jadi saya pinjam untuk sekedar bagaimana cara men-settingnya teman-teman. Karena ini HT ini sendiri basicnya di dual band teman-teman, cuma untuk pengaturannya sendiri itu hampir sama kayak HT saya yang Escom ini teman-teman ya. Jadi Escom FC7 Pro ini hampir sama pengoperasiannya di Boving ini teman-teman. Bahkan di Escom FC7 Pro sendiri, apabila kita men-setting menggunakan kabel data itu pakai aplikasi chip ya, itu bisanya cloning itu memakai vendor ataupun merek Boving UV9R ini teman-teman ya. Langsung saja teman-teman ya, kita lanjut lagi ke bagaimana cara men-settingnya. Lebih dahulu kita hidupkan ya channel mode ya. Ini teman-teman, di sini kita masih masuk frekuensi memori channel, maksud saya ya teman-teman ya, memori channel, karena di sini masih ada angkanya, nomor-nomornya channel-channel teman-teman ya. Nah kayak gini teman-teman ya. Bagaimana cara kita men-settingnya frekuensi? Misal saya ingin memasukkan frekuensi seperti biasa di channel atau frekuensi Rapi Kabupaten Sidoarjo, saya harus keluar dulu di memori channel ini teman-teman. Kalau tidak bisa menginputkan angka-angka ini ya, karena kita masih di memori channel. Bagaimana keluarnya teman-teman? Kita matikan terlebih dahulu teman-teman ya, hampir sama kayak Escom punya saya ini lagi ya. Jadi ditekan tombol menu teman-teman, ditahan, lalu kita hidupkan teman-teman ya. Nah itu baru kita bisa keluar dari memori channel. Ini kan sudah tidak ada angkanya lagi ya. Ini artinya sudah keluar dari memori channel dan langsung kita bisa menginputkan sebuah frekuensi. Semisal di 14297 ya untuk outputnya Rapi Kabupaten Sidoarjo sendiri, poin kosong. Nah ini teman-teman sudah saya setting di 14297. Terus kita masukkan offsetnya teman-teman. Offsetnya ditekan menu lagi ya, kita cari menu simplex duplex dan offset. Kita cari teman-teman menunya simplex duplexnya dulu. Nah ini teman-teman ya, simplex duplexnya ini kan masih off, kita tekan menu lagi agar panah ini ke bawah, kita ganti pakai up down ya, kita rubah ke min karena simplex duplexnya sendiri itu di min ya untuk Rapi Kabupaten Sidoarjo. Dan lanjut untuk offsetnya sendiri kita ubah lagi menu lagi di 0075.0. Kita klik menu lagi, sudah teman-teman ya. Yang terakhir kita set tone-nya, tone transmit teman-teman ya. Kita cari tone tadi di angka bawah teman-teman, menu nomor bawah. Nah ini tone teman-teman ya, tone. Nah ini kita cari tone yang CTCS ini teman-teman, kita ubah ke 100 karena tone-nya Rapi Kabupaten Sidoarjo itu di tone 100 teman-teman ya. Nah sudah, ditekan menu lagi, sudah terus kita klik exit.
Kita coba teman-teman, apakah frekuensinya berubah atau enggak. Oh, ini berarti offsetnya kita salah memasukkan offsetnya teman-teman, berarti digitnya kurang ke belakang. Nah, ini menu offset ya, kita ubah lagi di 0000750. Nah, soalnya beda, itu beda pengertian offsetnya ini teman-teman. Langsung kita exit, kita coba lagi transmit. Nah, ini sudah masuk teman-teman ya, sudah masuk di 14.222 teman-teman ya. Nah, hasil teman-teman ya. Ini lampunya agak anu teman-teman, agak silau. Saya coba saya atur untuk lampunya sendiri, saya ubah aja teman-teman, atau saya off kan aja ya, atau orange ini ya, mungkin kelihatan. Nah iya kelihatan, ini juga saya ganti orange. Ini cuma contoh aja teman-teman ya, terserah teman-teman. Kalau saya biasanya lampu-lampu kayak gini saya off kan kalau saya pakai pribadi, karena ini menguras baterai teman-teman. Nyala lampu yang oranye, biru, dan juga purple itu menghabiskan baterai. Ya langsung lanjut teman-teman ya, kameranya saya kebawakan, agak kebawakan teman-teman. Nah sudah, ini saya transmitkan ya, ini sudah masuk ya, 14.2222. Nah juga ada feedbacknya teman-teman, volumenya saya besarkan. Nah, ada feedbacknya teman-teman ya, sudah, artinya sudah bisa masuk di RPU teman-teman ya. Selanjutnya kita simpan teman-teman, kita simpan berarti kita cari memory channel atau memch biasanya. Kita cari di memch. Setelah biasanya menunya itu setelah offset ini teman. Nah ini setelah offset ini ya teman-teman ya, kita cari kaplingan yang kosong teman-teman, kita klik menu lagi. Nah ini di bawah aja ya, kita semisal kita taruh, karena ini memori channelnya di sini sebelumnya banyak sekali teman-teman, ada 20 lebih, jadi saya nggak berani riset ulang ya. Jadi langsung saya contohkan aja, itu cuma 2 frekuensi saja teman-teman. Jadi ini semisal saya taruh di nomor 126 ini teman-teman ya, 126. Nah saya taruh di mana tadi, nah ketik menu lagi, kita up down di 126 sini ya, terus kita klik menu lagi ya, kita tekan tombol menu lagi agar nyimpan. Nah kalau sudah ada tulisannya CH ini artinya sudah tersimpan pada memori channel nomor 126 ya. Ini kita sudah berhasil, dan selanjutnya saya akan menginputkan frekuensi UHF teman-teman, misal di 455.5.000. Nah semisal ini teman-teman ya. Nah ini kan masih ada apa, simpek dupleksnya masih nyala teman-teman, jadi ini harus kalau pakai direct harusnya ini harus dinonaktifkan. Kita cari menu yang SVD tadi ya, ini ya, simpek dupleksnya kita off kan teman-teman. Nah ini kita off kan, setelah itu kita klik menu lagi ya, pokoknya menu ini oke ya, yang berfungsi itu hanya tombol menu up down dan exit ini saja teman-teman. Kalau menginputkan offset baru tombol angka ini juga berfungsi. Setelah itu kita tambah lagi di memory channel teman-teman, kita tekan lagi menu ke bawah ini ya, panahnya ini, pokoknya itu indikatornya panahnya ini yang kita konsentrasikan. Terus kita cari channel yang nomor 127 ya tadi ya, 126 sudah ada isinya. Setelah itu kita tekan menu lagi. Nah ini panahnya sudah ke atas indikatornya, artinya ini ada tulisannya CH, sudah tersimpan pada memori nomor 127 ya. Itu aja teman-teman, cukup mudah ya teman-teman ya, untuk kalau hati Cina gini cukup mudah teman, dan juga settingnya itu nggak ribet teman-teman, setting manualnya ya teman-teman ya. Ya kalau dirasa sudah cukup teman-teman ya, kita kembali lagi ke memory channel teman-teman, karena ini masih kita di menu VFO ya, jadi kita belum ke memory channelnya ya. Nah, jadi ini masih bisa diketik-ketik.
Gimana caranya untuk merubahnya ke memori channel? Ya seperti tadi, kebalikannya teman-teman ya. Jadi kita matikan terlebih dahulu, sama-sama kita tekan menu, terus kita hidupkan. Nah ini nanti sudah di memori channel, contohnya kayak gini 127. Berarti ini kita sudah berhasil teman-teman ya. Oh, panahnya di atas teman-teman. Kalau panahnya di atas otomatis kita konsentrasinya di atas ini teman-teman. Tapi kalau panahnya ke bawah, kita konsentrasinya di bawah teman-teman ya. Ya mengganti panah bawah atas itu exit ini, tombol exit ini teman-teman. Misal saya langsung pindah ke bawah aja ya, ini langsung 127 ya, ini 127 terus ini 126. Nah coba kita transmit apakah masih menyambung dengan RPU. Nah ini ada feedback, berarti masih menyambung teman-teman ya. Nah masih menyambung, berarti kita sudah berhasil menyimpannya pada memori channel nomor 126 untuk RPU nya. Dan untuk 127 sendiri itu memori direct teman-teman ya. Coba kita sandingkan dengan Escom di memori direct teman-teman, di 400 berapa itu, 4555.00. Coba kita sandingkan. Nah ini 12 masuk teman-teman ya, ini masuk, cek 12, dicoba cek ada sinyal teman-teman. 12 ini juga ya teman-teman ya, 12 ada sinyalnya masuk ya. Itu aja teman-teman, cukup sederhana sekali ya, cukup sederhana sekali untuk men-settingnya HT Boving UV9R Plus ya. Hampir sama kayak HT saya yang tipe Escom ini ya, karena memang kalau dilihat dari tombolnya itu sama teman-teman ya, tombolnya itu sama, dan juga apa ya, tombol monitor. Cuma di sini di Boving ini ada tombol teman-teman, atau monitor ya. Kalau di punya saya ini kan enggak ada. Terus yang kedua yang membedakan itu yaitu ini teman-teman, headset, lubang headset dan kabel data. Jadi kabel datanya ini hampir sama dengan kabel data Motorola GP teman-teman. Jadi Motorola yang HT itu loh teman-teman, GP338, GP328 hampir sama teman-teman. Jadi pakai apa ya, pakai pin apa ya, ini dibuka dulu, ini ada kayak pin-pin itu hampir sama teman-teman. Tapi enggak tahu ini sama apa enggak untuk kabelnya sendiri teman-teman. Nah terus kalau ini punya saya itu kayak kabel data HT Cina pada umumnya teman-teman. Dan juga untuk belt clipnya ini beda teman-teman. Kalau belt clipnya ini agak elegan ya, jadi agak kelihatan apa itu, mewah ya kalau punyanya Boving ini. Tapi kalau punya Escom ini seperti HT Cina pada umumnya. Demikian teman-teman. Untuk tombolnya sama teman-teman loh, tombolnya sama, tidak ada perbedaan. Jadi untuk pengoperasiannya sendiri sama. Dan juga Escom FC7 Pro ini juga sudah saya ulas ya, untuk caranya men-setting di video saya sebelumnya itu ada. Dan sekarang saya men-setting HT Boving ini. Kalau tombolnya sama, cuma untuk badannya itu lebih besaran Boving teman-teman, dan juga beratnya itu beratan Boving UV9R Plus ini teman-teman. Ya teman-teman, begitu saja untuk cara men-setting secara manual teman-teman ya. Untuk meresetnya sendiri juga sama. Jadi di sini ada menu yang reset ini ya, ini ditekan menu lagi, terus ditekan menu itu akan ngereset semua. Tapi saya nggak bisa mencontohkan karena ini memori channelnya banyak sekali punya teman saya ini, jadi saya nggak berani menghapusnya teman-teman. Ya teman-teman, begitu saja untuk mengulasnya, tutorial bagaimana cara men-setting HT HT Boving UV9R Plus ya. Demikian. Untuk penampakannya tombol itu sama dengan HT saya yang Escom ini. Jadi untuk settingnya sendiri juga sama teman-teman. Ya teman-teman, terima kasih, tetap dukung channel saya dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini Jules Sulu 13 Papa Indian langsung standby. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.